Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul konfirmasi. Mari sebelumnya kita berdoa melandaskan renungan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah beri kekuatan kesehatan bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh tanamkan dalam hati kami yang baik agar bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Konfirmasi. Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing bagi kita yang hidup sekarang ini. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, konfirmasi itu seringkali kita temukan. Mau apakah kita datang di drive-thru, di McD, kita pasti akan pada saat setelah kita menyelesaikan pesanan, pasti kita akan dikonfirmasi. Tolong Pak, konfirmasi ulang apakah benar pesanannya. Nah, seperti itulah. Atau misalnya kita pesan sesuatu di marketplace, apakah di Tokopedia atau di Shopee, pasti diminta konfirmasinya. Atau kita pesan Gojek, GoFood, ya kita diminta konfirmasinya. Sesuai pesanan ya Pak, sesuai pesanan Bu. Nah, kurang lebih seperti itu, konfirmasi. Nah, sebelum lanjut kita buka dulu di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10 dan 11 dan Ayub pasal 2 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Ayub 1 ayat 10 dan 11. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub 2 ayat 4 dan 5. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, ayat-ayat yang kita baca, kita tahu ceritanya. Bagaimana Ayub 1 ayat 1 disebutkan di situ Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Lalu di Ayub 1 ayat yang ketiga disebutkan dia adalah orang yang terkaya di timur, di daerahnya, di wilayah timur negeri, di mana di situ kepemilikannya kambing, domba, unta, lembu, keledai, budak-budak yang banyak. Itu sebabnya dia disebutkan orang yang terkaya. Dia juga punya anak yang ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Hidupnya pokoknya ya, hidup jadi dambaan semua orang mungkin ya. Mau segala sesuatunya ada, tersedia. Kita mau apa, siap. Kita mau beli apa, ada uangnya. Namun dalam Ayub 1, segala yang dimilikinya, kambing, domba, unta, lembu, keledai, budak-budak, bahkan anak-anaknya, hilang dalam 1 hari. Musnah dalam 1 hari. Dan di dalam Ayub 2, kesehatan Ayub dari ujung telapak kaki sampai ke kepala ditumbuhi dengan barah yang berbau busuk. Itulah Ayub. Namun kita juga tahu bahwa baik di dalam Ayub 1 dan Ayub 2, iblis meminta izin Tuhan untuk dia mengambil kekayaan Ayub, untuk dia mengambil kesehatan Ayub lewat penyakit di kulitnya. Dan untuk mendapatkan konfirmasi dari Ayub yang tadi kita udah baca di Ayub 1 ayat 11 dan Ayub 2 ayat 5,
ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tujuan iblis adalah untuk mendapatkan konfirmasi dari Ayub, supaya Ayub mengutuki Allahnya dengan kehilangan miliknya dan dengan kehilangan kesehatannya. Iblis perlu konfirmasi untuk mendakwa kita, orang-orang percaya. Karena di dalam Wahyu pasal yang ke-12, di dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-10 disebutkan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis mendakwa kita siang dan malam, namun untuk mendakwa dia perlu konfirmasi dari kita. Dalam hal apapun, dalam kehilangan kekayaan, dalam kehilangan kesehatan, dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara bisa sebutkan yang berhubungan dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Iblis perlu konfirmasi. Supaya apa? Supaya dia bisa mendakwa. Tuh Tuhan, itu anakmu yang katanya saleh, itu anakmu yang katanya setia, itu anakmu yang katanya begini, melakukan seperti ini. Terkonfirmasi oleh manusia. Iblis perlu konfirmasi, karena iblis tahu bahwa dia perlu konfirmasi untuk mendakwa. Roma 10 ayat 10 menyebutkan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iblis tahu akan firman itu. Oleh sebab itu dia perlu pengakuan, dia perlu konfirmasi dari kita untuk apa? Untuk mendakwa kita, supaya dia bisa mendakwa, Tuhan, anakmu sudah melakukan kesalahan dan sudah dikonfirmasi oleh anakmu. Dia sakit, sudah terkonfirmasi dia sakit. Sudah terkonfirmasi dia bangkrut, sudah terkonfirmasi dia sakit hati, sudah terkonfirmasi dia penuh dengan kekacauan dalam hidupnya, sudah terkonfirmasi, semuanya sudah terkonfirmasi. Oleh sebab itu, jangan beri konfirmasi kepada iblis, agar kita tidak didakwa dan kita jatuh di dalam kehilangan keselamatan, jatuh di dalam dosa dan kelemahan. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka kita akan diselamatkan. Konfirmasilah kepada Tuhan bahwa saya anak Tuhan, saya tidak sakit, saya sehat. Memang tubuh saya lemah, namun Allah yang saya sembah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Memang betul, saya sedang susah sekarang. Namun berikan konfirmasi, tapi Tuhan saya sanggup mengadakan. Memang betul, saya ada dalam menghadapi tembok di depan. Namun saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang berkuasa membuka jalan atau yang membuat jalan sehingga saya bisa lewat. Memang betul, saya ada dalam kesulitan dalam pelajaran. Oleh sebab itu, namun Tuhan saya adalah Tuhan yang berkuasa memberikan saya hikmat, pengetahuan, akal budi, kepintaran, agar saya bisa melalui segala sesuatu, tes, ujian, segala macam, ujian dalam hidup, ujian dalam pendidikan, ujian dalam hal apapun, konfirmasi bahwa kita adalah anak Allah dan kita mempunyai kuasa, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala macam ujian. Oleh sebab itu, berikan konfirmasi kepada siapapun, terutama kepada iblis, bahwa kitalah anak-anak Allah. Karena kita sudah diberi kuasa dan kita sudah diselamatkan. Dengan apa? Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.